Langit di atas Niskalapura tidak lagi berwarna seperti biasanya, melainkan hitam pekat seolah tinta tumpah menutupi cakrawala. Di gerbang utama istana, Resi Jayawisoso berdiri di atas menara pengawas dengan tubuh yang gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya, membasahi janggut putihnya yang panjang. Kedua tangannya terangkat tinggi, menyalurkan seluruh sisa energi spiritualnya untuk menjaga kubah pelindung gaib yang menyelimuti kota. Namun, tekanan dari ribuan yaksa yang menghantam kubah itu dari luar terlalu besar. Setiap kali makhluk-makhluk bersayap itu membenturkan tubuh mereka, kubah itu mengeluarkan bunyi berdenting yang menyakitkan telinga. "Resi, kubahnya tidak akan tahan lebih lama lagi," teriak seorang prajurit dari bawah. Resi Jayawasiso hanya menggertakkan gigi. "Tahan posisi kalian, siapkan senjata." Retakan besar muncul tepat di puncak kubah. Cahaya keemasan yang membentuk pelindung itu mulai meredup, berubah menjadi garis-garis putih yang tidak stabil. Kubah itu hancur berkeping-keping. Serpihan energi jatuh ke tanah, menguap sebelum sampai menyentuh ubin batu istana. Seketika itu juga, ribuan makhluk yaksa yang tadinya bertahan di atas langsung melesat turun. Mereka jatuh seperti air bah hitam yang tumpah dari langit. Suara kapakan sayap kulit yang keras bercampur dengan raungan lapar makhluk yaksa lainnya berbagai bentuk memenuhi udara. Tanah bergetar saat gelombang pertama yaksa mendarat di alun-alun depan gerbang istana. Di sana, pasukan Bayang Agung sudah menunggu. Pasukan elit yang dibentuk oleh Aris beberapa waktu yang lalu di Niskalapura. Seorang perwira Bayang Agung dengan luka gores di pipinya maju ke depan, mengangkat golok besarnya tinggi-tinggi ke arah langit yang gelap. "Pasukan Bayang Agung, gunakan formasi pagar goib. Jangan biarkan satupun dari mereka melewati gerbang ini," sahut ratusan prajurit serempak. Mereka segera merapatkan barisan, bahu-membahu membentuk setengah lingkaran di depan pintu gerbang besar yang terbuat dari kayu hitam yang berlapis perunggu. Dalam hitungan detik, aura hitam mulai keluar dari jubah mereka. Tubuh mereka mulai nampak kabur, menyatu dengan kabut tipis yang dingin. Yaksa-yaksa bertangan empat mendarat, tepat di depan formasi. Tanpa menunggu perintah, makhluk-makhluk itu melompat maju dengan kuku-kuku tajam yang terhunus. Namun, mereka hanya menghantam bayangan kosong. Pasukan Bayang Agung bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suara dentingan logam bertemu dengan kulit keras yaksa terdengar bertubi-tubi. Darah hitam menyembur ke udara saat pedang-pedang tipis para prajurit Bayang Agung menyayat urat nadi leher dan persendian musuh. "Satu di kiri, potong kakinya." "Sudah, ganti posisi, mereka turun lagi dari atas." Meskipun mereka bergerak dengan sangat efektif, jumlah musuh tidak kunjung berkurang. Satu yaksa tumbang, namun 10 lainnya langsung mendarat dari langit, menggantikan posisi kawannya. Di angkasa, Mahesa Nabrang terbang melasat di antara kepulan asap pertempuran. Matanya yang tajam melihat bagaimana barisan prajurit kerajaan Niskalapura mulai terdesak mundur di sisi sayap kiri. Dari atas, Mahesa Nabrang memberi instruksi. "Tahan barisan, jangan terpencar." Mahesa mengalirkan energi ke kerongkongannya, membuat suaranya menggelegar melebihi suara pertempuran di alun-alun. "Pasukan Bayang Agung, jangan biarkan satupun kaki busuk mereka menginjak tangga istana. Tunjukkan bahwa kalian adalah bayangan yang paling mematikan di alas Purwo." "Kami dengar, kami tidak akan mundur satu langkah pun," kata perwira Bayang Agung dengan tegas. Perwira itu menebaskan golok besarnya, memutus kepala yaksa bersayap. Namun, sesaat kemudian, ia menangkis gada besi berduri yang dihantamkan yaksa lain dari arah samping.
Mahesa Nabrang meluncur turun dari angkasa. Kecepatannya membuat udara di sekitarnya bersiul tajam. Namun, bukannya mendarat di tengah alun-alun untuk membantu pasukannya, ia justru berbelok tajam menuju lorong tersembunyi yang berada di bawah balkon utama istana. Itu adalah jalan pintas menuju ruang penyimpanan pusaka kerajaan. Di dalam lorong yang remang-remang itu, sesosok bayangan hijau bergerak sangat cepat. Langkah kakinya hampir tidak terdengar, namun energi yang memancar dari tubuhnya sangat liar. Soralingga sedang berlari menuju pintu gerbang perunggu yang dijaga oleh segel goib. Lantai batu di depan Soralingga meledak hancur. Mahesa Nabrang mendarat tepat di hadapannya. Mahesa menghantamkan tinjunya ke lantai, menciptakan gelombang kejut yang memaksa Soralingga berhenti seketika. Bongkahan batu lantai mencuat ke atas, menutup jalan keluar. Mahesa Nabrang dengan mata menyala penuh amarah berkata, "Berhenti di situ, utusan Jagat Cengkoro. Aku sudah lama mencium bau busuk ambisi Aryasena di tubuh. Kupikir kau hanya petarung yang haus gelar. Ternyata kau adalah ular yang menyusup dari dalam." Soralingga berhenti melangkah. Ia berdiri tegak, membiarkan jubah hijau tuanya berkibar karena hawa panas yang keluar dari sela-sela lantai yang retak. Ia menarik nafas panjang, lalu tertawa kecil. Suara yang bergema di lorong sempit itu terdengar sangat dingin dan penuh penghinaan. Matamu memang tajam, Mahesa. Tapi ketajaman matamu tidak akan bisa menyelamatkan kerajaan yang sebentar lagi akan hancur ini. Dan aku yang akan membuka jalan bagi keagungan Jagat Cengkoro. Tugas utamaku adalah melumpuhkan pertahanan bagian dalam Niskalapura. Kau pikir aku akan membiarkanmu lewat begitu saja? Makhluk penyusup sepertimu hanya pantas membusuk bawah tanah Niskalapura. Tanpa peringatan, Soralingga melesat maju. Dalam sekejap, ia merapal ajian andalannya, angin sungsang. Tubuhnya seolah terurai menjadi bayangan hijau yang memanjang, bergerak zigzag dengan kecepatan yang luar biasa. Jejaknya hanya terlihat sebagai kilatan cahaya kehijauan yang berkelok-kelok di udara. Dia menghilang, lalu muncul kembali, berpindah posisi dalam hitungan detik. Mahesa Nabrang tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia merentangkan kedua tangannya ke depan. Dari telapak tangannya mengalir energi hitam pekat yang membentuk gelombang menyerupai air, namun lebih berat, lebih padat, dan penuh tekanan. Gelombang itu menyapu ke depan dengan ganas. Energi hitam Mahesa menghantam bayangan Soralingga berkali-kali. Setiap benturan menghasilkan ledakan dahsyat, seolah dua kekuatan besar saling bertabrakan di dalam ruang sempit. Soralingga terus bergerak, menghindar di sela-sela serangan. Namun, beberapa kali tubuh bayangannya tetap tersambar. Setiap kali kekuatan mereka beradu, gelombang kejutnya menyebar ke segala arah, mengguncang struktur bangunan di sekitarnya. Pilar-pilar batu besar di lorong mulai retak satu persatu. Debu dan serpihan batu berjatuhan dari langit-langit. Di atas mereka, tribun penonton yang berada tepat di atas lorong tak mampu menahan getaran dahsyat itu. Sebagian struktur bangunan runtuh dan bongkahan batu raksasa jatuh bertubi-tubi, menghantam lorong dengan suara menggelegar. Akses lorong perlahan tertutup oleh reruntuhan. Namun, di tengah kekacauan itu, dua sosok masih bergerak cepat, saling kejar dan saling hantam. Seolah dunia di sekitar mereka sudah tidak lagi penting. Mahesa Nabrang berkata, "Kau tidak akan pernah menyentuh satupun pusaka di sini selama jantungku masih berdetak." Soralingga sambil melepaskan ledakan energi hijau dari telapak tangannya. "Kalau begitu, biar aku menghentikan detak jantungmu sekarang juga, Mahesa." Ledakan energi hijau yang sangat liar menghantam pilar penyangga utama hingga hancur berkeping-keping.
Atap lorong mulai runtuh secara masif. Di luar, pasukan Bayang Agung mendengar ledakan tersebut. Ada apa ini? Pusat ledakan dari arah lorong pusaka. Perwira Bayang Agung di sampingnya berkata, Mahesa sedang berada di sana, menghentikan aksi penyusup. Tim 3, segera selamatkan para penonton yang tertimbun. Sisanya tetap di barisan. Jangan biarkan yaksa masuk. Pasukan Bayang Agung kini mulai terjepit. Mereka harus menahan gempuran yaksa di depan gerbang, sekaligus menyelamatkan para makhluk yang tertimbun reruntuhan akibat pertarungan Mahesa dan Suralingga. Di dalam lorong yang pengap dan dipenuhi debu reruntuhan, Mahesa Nabrang berdiri tegak bagaikan karang hitam. Matanya tidak lepas dari sosok Suralingga yang kini mulai mengeluarkan aura hijau berpendar di sekujur tubuhnya. Suara gemuruh dari pertempuran di luar terdengar samar, tertutup oleh desingan energi yang mulai memadat di antara mereka berdua. Di sela-sela pertempuran, Suralingga berbicara. Kau tahu Mahesa, kerajaan ini sudah diambang kehancuran. Aku menawarkanmu kerjasama. Pangeran Aryasena menjanjikan tatanan baru. Dan jika kau ikut bergabung, Jagat Senggoro akan memberikan apapun yang kau mau. Niskala Pura ini hanyalah tumpukan batu tua yang perlu diratakan Mahesa. Tatanan baru yang dibangun di atas darah kawanku sendiri bukanlah tatanan, Suralingga. Itu adalah pengkhianatan dan penghinaan buatku. Aku akan memastikan lidahmu tidak akan bisa berbicara seperti itu lagi setelah ini. Mahesa melesat maju. Gerakannya bukan lagi sekedar lari, melainkan serangkaian lompatan bayangan yang sulit ditebak. Ia menghantamkan tinjunya yang telah dialiri energi ajian bayang hitam ke arah wajah Suralingga. Suralingga tersenyum tipis. Gerakanmu terlalu lambat. Tiba-tiba tubuh Suralingga meliuk seperti asap yang tertiup angin. Menghindari pukulan Mahesa hanya dalam jarak beberapa mili. Ia memutar tubuh di udara dan mendaratkan tendangan lutut yang kuat ke arah rusuk Mahesa. Mahesa tak sempat menghindar. Ia terlempar menabrak pilar batu. Namun sebelum pilar itu runtuh, ia sudah menghilang dan muncul di belakang Suralingga. Jangan sombong dengan kecepatanmu, Suralingga. Dengan sedikit gerakan, Mahesa sudah mencengkram jubah hijau Suralingga dan membantingnya ke lantai lorong dengan kekuatan penuh. Lantai batu hancur berkeping-keping. Suralingga mengerang, namun ia segera membalas dengan melepaskan ledakan energi hijau dari seluruh pori-pori kulitnya. Ledakan itu memaksa Mahesa melepaskan cengkeramannya dan melompat mundur. Suralingga bangkit berdiri, menyeka darah yang mulai mengalir dari sudut bibirnya. Matanya menyala hijau pekat, tanda bahwa ia mulai menggunakan cadangan energi spiritual yang berbahaya. Kau ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya, Mahesa Nabrang? Baiklah, sambutlah ajian cakar Senggoroku. Kuku-kuku tangan Suralingga memanjang secara tidak wajar, berubah menjadi cakar energi berwarna hijau yang tajam dan beruap racun. Ia menyerang dengan membabi buta. Setiap ayunan cakarnya membelah udara dengan suara yang menyayat. Mahesa Nabrang bekerja keras menangkis serangan itu dengan kedua tangannya yang dilapisi pelindung energi. Percikan api hijau dan hitam memenuhi lorong yang gelap. Mahesa merasakan perih di lengannya saat uap racun dari cakar Suralingga mulai mengikis pertahanan goibnya. Dengan kekuatan seperti ini, kau mau mengajakku mengikutimu ke Jagat Senggoro, Suralingga? Jangan bercanda. Kekuatan tetaplah kekuatan Mahesa, dan kekuatan ini yang akan mencabut nyawamu. Suralingga melakukan serangan lebih cepat. Cakarnya berhasil menyayat pundak Mahesa. Darah segar menyembur ke dinding lorong. Mahesa mengerang kesakitan, namun matanya justru menunjukkan tekad yang lebih mengerikan. Baiklah, cukup main-mainnya.
kau ingin melihat maut yang sebenarnya makhluk jagat Sengkoro? Lihat baik-baik. Mahesa menarik nafas dalam. Tiba-tiba, cahaya di sekeliling lorong mendadak meredup. Bayangan-bayangan di tanah mulai bergerak, merayap cepat, berkumpul pada satu titik, lalu tersedot kuat ke telapak tangannya. Dengan gerakan mantap, Mahesa Nabrang menarik tangannya, seakan mencabut sesuatu dari dimensi yang tersembunyi dari pandangan. Dari kehampaan yang gelap, perlahan muncul sebilah pedang hitam legam. Bilahnya tak memantulkan cahaya sedikit pun, justru menelannya. Dari permukaannya terdengar bisikan lirih yang mengerikan, seperti suara ribuan arwah yang terperangkap di antara hidup dan mati. Itulah pedang Bayang Sukma. Kini senjata itu tergenggam erat di tangan Mahesa Nabrang. Kini sosoknya terlihat lebih dingin, seolah berubah menjadi dewa maut pencabut nyawa. Soralingga terkejut. Pedang itu? Bagaimana mungkin kau memiliki benda terkutuk seperti itu? Mahesa Nabrang dengan suaranya yang berat bergema dari dalam kehampaan. Pedang ini tidak haus darah, Soralingga. Ia mengangkat bilah pedang hitam itu perlahan. Ia hanya mencari sukma terkutuk seperti milikmu. Soralingga mulai panik. Ia melepaskan serangan pamungkasnya. Ledakan selaksa bayu, sebuah gelombang energi hijau raksasa yang diarahkan untuk meruntuhkan seluruh lorong dan menimbun Mahesa hidup-hidup. Mati kau Mahesa! Langit-langit lorong runtuh sepenuhnya. Debu reruntuhan berterbangan menutupi pandangan. Sunyi. Soralingga terengah-engah. Dia merasa yakin bahwa Mahesa telah hancur tertimbun reruntuhan batu. Ternyata cuma segitu saja kemampuanmu, Mahesa Nabrang. Selesai sudah, tak ada lagi yang mengganggu. Soralingga berbalik menuju ke pintu gerbang, tempat pusaka Niskalapura disimpan. Namun sebelum dia melangkahkan kakinya, ia menoleh kembali ke arah reruntuhan. Dari balik debu reruntuhan, sebuah siluet hitam berjalan dengan sangat tenang. Dialah Mahesa Nabrang. Pedang Bayang Sukma di tangan Mahesa berpendar dengan aura hitam. Mahesa muncul di depan Soralingga, seolah-olah ia baru saja melangkah keluar dari kegelapan itu sendiri. Mau kemana, Soralingga? Kau telah melupakan satu hal penting. Bayangan tidak akan bisa binasa hanya karena tertimpa reruntuhan batu. Soralingga mencoba mundur, namun kakinya terasa lemas. Aura dari pedang itu mulai mengunci sukmanya. Tunggu Mahesa, kita bisa bicara. Pangeran Aryasena bisa memberimu posisi. Bicaralah pada nenek moyangmu di alam baka dan minta maaflah pada mereka. Mahesa bergerak secepat kilat. Pedang Bayang Sukma menebas secara vertikal. Soralingga tidak sempat bergerak. Bilah pedang Bayang Sukma membelah jubah hijaunya, menembus kulit dan langsung membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Tidak ada darah yang keluar, karena pedang itu langsung menghisap seluruh cairan dan energi dari tubuh Soralingga. Soralingga tak sempat mengerang. Tubuhnya yang terbelah dua langsung mengering dan hancur menjadi serpihan abu kelabu dalam hitungan detik. Bahkan sukmanya pun tidak sempat melarikan diri, tertelan oleh haus yang tak terhingga dari pedang Bayang Sukma. Mahesa Nabrang menatap pedang hitam di tangannya dengan tenang. Tanpa suara, ia mengangkat tangannya perlahan. Bayangan di sekelilingnya kembali bergerak, merayap naik seperti makhluk hidup. Lalu melilit bilah pedang Bayang Sukma. Perlahan, bilah itu mulai larut, seolah ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Ujung pedang menghilang lebih dulu, diikuti seluruh bilahnya, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya ke dalam kehampaan di telapak tangan Mahesa. Bayangan-bayangan itu pun kembali menyebar, menyatu dengan tanah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Mahesa menurunkan tangannya.
Tatapannya tetap dingin, arah pada tumpukan abu di hadapannya, tanpa sedikit pun ekspresi. Satu penyusup, selesai. Mahesa mendungak ke atas, menatap langit-langit lorong yang sudah terbuka karena runtuh. Ia melihat ribuan yaksa masih memenuhi langit Niskalapura. Dengan satu hentakan kaki yang kuat, ia melompat menembus reruntuhan, melesat kembali ke angkasa. Di angkasa, Mahesa Nabrang kembali menjadi badai hitam yang tak terhentikan, menghantam setiap yaksa yang lewat dengan amarah yang masih menyala. Mahesa Nabrang berteriak ke arah musuh di langit. "Siapa lagi yang ingin menyusul Suralingga? Keluarlah kalian semua!" Ia memutar tubuhnya di udara, melakukan gerakan spiral yang menghancurkan formasi para yaksa di udara. Medan pertempuran di alun-alun semakin kacau. Jeritan makhluk gaib penghuni Niskalapura yang terluka bercampur baur dengan raungan kasar para prajurit yaksa. Namun, di tengah hiruk pikuk yang brutal itu muncul sebuah anomali. Kolowati berjalan perlahan. Ia tidak berlari, tidak juga menghunus senjata. Langkah kakinya sangat teratur dan tenang. Jubah hitamnya yang panjang terseret di atas ubin batu yang kini basah oleh darah hitam kental yang keluar dari tubuh para yaksa yang tewas. Di jalur yang dilewatinya, pemandangan tampak sangat mengerikan. Di sebelah kirinya, tumpukan mayat prajurit rendah yaksa berserakan. Namun, tubuh mereka bukan luka karena pedang, melainkan hancur menjadi abu hitam, seolah terpapar panas yang luar biasa. Di sebelah kanannya, beberapa prajurit Niskalapura yang malang terkapar dengan tubuh yang mengering kaku. Kulit mereka menempel erat pada tulang. Seluruh energi kehidupan mereka seolah dihisap habis dalam hitungan detik. Kolowati tidak peduli siapa yang ia lewati di depannya. Ia tidak memihak salah satu kubu dalam perang ini. Baginya, semua yang ada di sana hanyalah gangguan. Satu makhluk yaksa raksasa bermata tiga melihat Kolowati. Makhluk itu meraung, mengira wanita berjubah itu adalah mangsa muda. Ia lalu melompat, membuka taringnya lebar-lebar untuk menerkam kepala Kolowati dari belakang. Tanpa sedikit pun menoleh, Kolowati hanya mengangkat tangan kirinya ke arah samping. Seketika, gelombang energi hitam pekat terpancar dari telapak tangannya. Yaksa raksasa yang tadinya besar dan bertenaga itu mendadak mengkerut di udara. Tubuhnya mengecil dengan cepat. Cairannya menguap, dan sebelum sempat menyentuh jubah Kolowati, makhluk itu sudah menjadi debu yang tertiup angin. Seorang prajurit Niskalapura yang kakinya tertindih reruntuhan melihat Kolowati lewat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih ujung jubah wanita itu. Tolong, bantu aku. Kolowati berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan. Dari balik kegelapan tudung jubahnya, sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah prajurit itu. Jangan menghalangi jalanku, atau kau akan ikut binasa. Prajurit itu segera menarik tangannya kembali karena ketakutan. Kolowati melanjutkan perjalanannya menembus puing dan debu pertempuran yang pekat. Matanya terus menyisir setiap sudut kekacauan, mencari satu tanda, satu aroma, atau satu jejak energi yang sangat dia kenali. Di mana kau, Aris, Kesatria Nusantara? Keluarlah sebelum kota ini rata dengan tanah. Aku ingin melihat apakah cahaya yang kau bawa mampu menembus kegelapan yang aku miliki. Di sisi timur gerbang istana, garis pertahanan Niskalapura benar-benar berada di titik nadir. Ribuan yaksa terus merangsek maju tanpa henti.
Mayat-mayat mulai menumpuk tinggi, menghalangi pergerakan pasukan. Dua ledakan besar terjadi di barisan depan. Dua sosok raksasa dengan tinggi hampir 3 meter mendarat dengan keras di atas tubuh para prajurit. Mereka adalah Jangkur Wetan dan saudara kembarnya, Jangkur Kulon. Keduanya mengenakan zirah perang hitam pekat yang dihiasi tengkorak makhluk gaib, simbol sebagai bagian dari 8 Panglima Sengkoro, pasukan elit kepercayaan Arya Sena. Jangkur Kulon mengangkat kapak raksasanya. Hancurkan semuanya. Jangan sisakan satupun makhluk di kota ini. Ratakan istananya. Biarkan darah mereka mengalir sampai ke gerbang Jagat Sengkoro. Jangkur Wetan menarik nafas dalam-dalam. Dadanya membusung. Ia merentangkan tangan lalu mengayunkannya ke depan. Ledakan energi berwarna hijau pekat meluncur cepat ke depan. Serangan itu mengarah tepat ke barisan prajurit muda Niskalapura yang sedang membantu rekan-rekan mereka yang terluka. Seorang perwira Bayang Agung melihat serangan maut itu. Lengan kirinya yang sudah dibalut kain hitam basah telah putus terkena tebasan di pertempuran sebelumnya. Ia tahu prajurit di belakangnya tidak akan sempat menghindar. "Minggir kalian, cepat lari!" Tanpa ragu, sang prawira melompat ke arah serangan energi tersebut. Ia memegang golok besarnya dengan tangan kanan, mencoba membelah gelombang energi hijau itu dengan sisa energi spiritualnya. Hiya! Benturan itu menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Namun naas, energi hijau dari Panglima Jangkur Wetan terlalu kuat untuk dilawan oleh seorang perwira yang sudah sekarat. Hadangan golok perwira itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Serangan itu menghantam dadanya dengan telak. Tubuh sang perwira terlempar jauh, berguling-guling di tanah yang berdebu berulang kali. Ia baru berhenti setelah tubuhnya membentur dinding gerbang istana dengan keras. Ia mencoba berdiri, namun kakinya sudah tidak bisa ia gerakkan. Perlahan, partikel cahaya mulai keluar dari luka-lukanya. Tanda bahwa keberadaannya di dunia gaib ini mulai memudar. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang selamat karena pengorbanannya. Sebuah senyuman pahit muncul di wajahnya yang bersimbah darah. Perwira Bayang Agung berteriak dengan sisa nafas yang tersengal. "Tuan, kami menunggumu!" Tubuh sang perwira meledak menjadi cahaya yang langsung menghilang. Melihat perwira mereka gugur, rasa putus asa mulai menyebar dengan cepat di antara prajurit Niskalapura dan Bayang Agung. Semangat bertarung pasukan Bayang Agung yang selama ini dikenal tak terkalahkan pun mulai goyah. "Komandan gugur, kita harus mundur!" teriak salah satu prajurit panik. "Jangan mundur, tetaplah bertahan!" teriak yang lain. Namun suaranya tenggelam oleh raungan para yaksa. Tiba-tiba dari arah langit yang gelap turun sebergas cahaya putih yang sangat lembut, namun memiliki aura otoritas yang kuat. Dewi Larasati turun dengan anggun. Jubah putihnya yang bersih tampak kontras dengan medan perang yang penuh darah dan kekacauan. Dewi Larasati segera merentangkan selendang sutranya. Selendang itu memanjang, berpendar terang, dan menghantam serangan susulan dari Jangkur Kulon. Bertahanlah, pejuang Niskalapura. Kami tidak akan membiarkan kegelapan ini menang begitu saja. Di tengah kepulan asap pertempuran, Dewi Larasati bergerak bagaikan bayangan putih yang menari di antara kematian. Ia kini memakai selendang sebagai senjatanya. Selendangnya yang panjang tidak tampak lembut, melainkan kaku dan tajam, seperti bilah pedang baja saat dialiri energi spiritual. Berhenti menari dan hadapi kapakku. Hardik Jangkur Kulon.
Panglima Yaksa itu mengayunkan kapak raksasanya secara mendatar, membelah udara dengan suara yang berat. Dewi Larasati melompat ringan. Ujung kakinya menyentuh mata kapak yang lewat di bawahnya, lalu memutar tubuhnya di udara. Kekuatan tanpa martabat hanya akan menghasilkan kehancuran. Selendang putihnya melesat, membelit leher Janggul Kulon dengan sangat kuat. Namun, Jangkur Wetan tidak tinggal diam. Ia menghantamkan gada durinya ke arah pinggang Dewi Larasati dari sisi buta. Dewi Larasati terpaksa melepas belitannya dan menggunakan sikunya yang dilindungi pelindung berwarna perak untuk menangkis gada tersebut. Benturan itu menciptakan percikan api yang besar. Tubuh sang Dewi terdorong mundur beberapa langkah. Kakinya meninggalkan jejak dalam di tanah alun-alun. Jangkur Kulon tertawa parau. Hohohohohoho, kau sendirian di sini. Pasukan Niskalapura sudah rontok, dan saudaraku akan meminum darahmu. Dan sekarang, rasakan ajian kita berdua. Kedua panglima itu berdiri berdampingan. Mereka menarik nafas dalam-dalam hingga dada zirah mereka memuai. Lalu secara serempak menyemburkan api hijau yang berbau busuk ke arah Dewi Larasati. Lautan api hijau itu mengepung Dewi Larasati dari dua arah. Sang Dewi segera menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Niat Ingsun, ajiku, tirta aku. Seketika, sebuah lingkaran air muncul mengelilingi tubuhnya, menahan gempuran api hijau tersebut. Suara mendesis terdengar saat api dan air bertemu, menciptakan uap panas yang menutupi seluruh pandangan. Di tengah kabut uap itu, Dewi Larasati merasakan tekanan yang luar biasa. Ia berlutut dengan satu kaki, mencoba menahan gempuran energi dua panglima elit Sengkoro yang terus menekan perisainya. Aku tidak boleh tumbang di sini. Niskalapura harus bertahan. Meskipun kehadirannya membangkitkan sedikit semangat, Dewi Larasati sendiri tampak kesulitan. Ia harus bergerak lincah menangkis serangan kapak Jangkur Kulon dan gada berduri Jangkur Wetan sekaligus. Keringat mulai membasahi dahi sang Dewi. Jauh dari gerbang utama, di lereng pegunungan yang sebagian besar telah runtuh akibat benturan kebo ireng sebelumnya, suasananya tidak kalah mencekam. Maharaja Kebo Ireng terkapar di atas sebungkah batu besar. Nafasnya pendek-pendek dan berat. Sebuah luka lebar menganga di dadanya, mengeluarkan darah yang terus merembes ke pakaian kebesarannya. Di sampingnya, Maharani Chandra Kirana berlutut. Wajahnya yang cantik ini pucat pasi dan penuh kecemasan. Ia tidak memperdulikan debu yang mengotori gaunnya. Kedua tangannya menempel erat di atas luka Kebo Ireng, menyalurkan energi penyembuhan. Cahaya biru redup keluar dari telapak tangannya. Namun, cahaya itu terus bergetar karena tenaga spiritual sang Maharani hampir habis. Chandra Kirana berbisik pelan. Tetaplah bersamaku, suamiku. Jangan tutup matamu. Niskalapura masih membutuhkanmu. Kebo Ireng hanya bisa mengerang pelan. Matanya setengah tertutup. Beberapa langkah di depan mereka, Sasmita berdiri bagaikan benteng yang tak tergoyahkan. Pedang di tangannya sudah retak di ujungnya, tumpul karena terlalu banyak menghantam para yaksa. Sasmita bukan lagi putri keraton yang lembut. Rambutnya terurai berantakan, wajah dan bajunya penuh bercak darah. Ia nampak seperti dewi pencabut nyawa yang haus darah. Di sekeliling kakinya, mayat-mayat yaksa menumpuk tinggi, membentuk gundukan yang tidak beraturan. Cairan hitam mereka membasahi kaki Sasmita. Namun, ia tidak peduli. Tuan Putri, mereka datang lagi dari arah bawah. Tahan, jangan biarkan mereka naik ke tempat Maharani. Pasukan Tudung Hitam, pengawal pribadi Maharaja yang paling setia, membentuk lingkaran perlindungan yang sangat rapat. Meskipun tubuh mereka penuh dengan luka robek dan zirah mereka hancur, mereka tetap berdiri dengan senjata terhunus. Sasmita nafasnya terengah-engah, suaranya parau. Mendekatlah, Yaksa Jagat Sengkoro.
Jika kalian ingin menyusul kawan-kawan kalian ke dalam baka, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh orang tuaku. Raungan ribuan yaksa terdengar dari bawah bukit. Ratusan dari mereka mulai merayap naik seperti kecoa raksasa di antara celah reruntuhan batu. Mereka tidak peduli dengan tumpukan mayat kawan-kawan mereka. Mata mereka merah, penuh dengan nafsu membunuh yang tak terkendali. Para yaksa itu mulai melompat satu persatu. Prajurit tubuh hitam segera menyambut mereka. Pertarungan jarak dekat yang sangat brutal terjadi. Pedang-pedang yang sudah rusak dipaksakan untuk menembus kulit yaksa yang sekeras batu. Suara bunyi benturan terdengar bersahabatan. Di tengah kepungan itu, satu makhluk yaksa berukuran raksasa, jauh lebih besar dari yang lain, melangkah maju. Tangannya memegang gada batu sebesar batang pohon kelapa. Ia menggeram, menatap Sasmita dengan kebencian. Ia mengangkat gada batunya tinggi-tinggi ke angkasa, bersiap untuk menghantamkan seluruh kekuatannya ke arah Sasmita. Sasmita melihat serangan itu datang. Ia merasa kakinya sangat berat. Otot-ototnya menjerit karena kelelahan. Namun, ia menolak untuk tumbang. Ia mempererat genggamannya pada pedang retaknya. Kemarilah, dan siapa yang akan tumbang nantinya? Tepat saat gada batu yaksa raksasa itu mulai berayun turun, sebuah suara ledakan yang sangat nyaring memecah langit. Kilat biru raksasa menyambar dari balik awan hitam. Kilatan itu bukan sekedar petir biasa, melainkan sebuah anak panah berbentuk petir yang sangat padat. Anak panah itu menghantam tepat di tengah kerumunnya yaksa yang sedang mengepung Sasmita. Ledakan energi petir yang dihasilkan melempar ratusan yaksa ke segala arah. Tubuh mereka gosong seketika. Sasmita terkesiap, menatap ke arah langit. Hanya selang beberapa detik, sebuah benda besar jatuh dari angkasa dengan kecepatan meteor. Targetnya bukan di lereng gunung, melainkan tepat di tengah alun-alun utama istana yang sedang dikepung prajurit yaksa dari jagat Sengkoro. Sebuah ledakan besar terjadi ketika benda mirip meteor itu menyentuh tanah alun-alun. Tanah di tengah arena pertempuran meledak hebat, menciptakan kawah sedalam 3 meter. Gelombang debu membumbung tinggi ke udara, menutupi pandangan semua makhluk di situ. Saat debu perlahan menipis karena tiupan angin kencang, terlihat sesosok tinggi besar berdiri di tengah kawah. Ia mengenakan jubah hitam yang berkibar hebat, dengan rambut sebahu. Namun, di balik jubah hitam itu, memancarkan aura cahaya yang sangat menyilaukan. Dialah Raka Wisesa. Raka Wisesa mengangkat gada emasnya, lalu menghantamkannya ke tanah. Gelombang kejut berwarna emas melesat keluar secara melingkar, memantulkan puluhan yaksa yang mencoba mendekat ke arah tempat ia berdiri. Raka Wisesa, suaranya menggeram rendah penuh otoritas. Kalian berani menyentuh jagat bawah, tempat para sahabat tuanku berada. Kalian benar-benar mencari mati. Nafas kalian sangat busuk hingga mengotori udara. Mahesa Anabrang yang masih menahan serangan makhluk yaksa di udara, menoleh ke arah sumber suara dahsyat tadi. Sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya yang bersimbah darah. Ia mengusap darah di dagunya. Akhirnya, serigala itu datang membawa tuannya. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai dari sekarang. Perhatian seluruh medan perang kini tertuju pada langit di atas Raka Wisesa. Udara di sana mendadak berputar, membentuk pusaran kecil yang mengeluarkan percikan cahaya biru keberakan. Suara berdenging yang sangat nyaring memenuhi telinga semua makhluk yang ada di sana, membuat para yaksa menutupi telinga mereka karena kesakitan. Sebuah lingkaran dimensi yang sangat indah terbuka lebar. Aris melompat keluar dari lingkaran tersebut. Ia melayang turun dengan gerakan yang sangat terkendali. Begitu telapak kakinya menyentuh tanah dunia goib Niskalapura, sebuah pola cahaya mandala biru terbentuk di bawah pijakannya. Aris berdiri tegak. Di tangan kanannya,
ia memegang busur kencana jati yang berpendar keemasan. Sementara di tangan kirinya, ia mengangkat tinggi-tinggi cermin Sabta Kencana. Wajah Haris tampak sangat tenang. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Sabta Kencana, bersihkan kegelapan ini. Haris mengalirkan ajian liung sabar ke dalam pusaka tersebut. Gelombang cahaya biru murni memancar keluar dari permukaan cermin dalam radius yang sangat luas. Cahaya itu menyapu seluruh wilayah istana hingga ke lereng pegunungan. Cahaya ini memiliki sifat yang sangat unik. Bagi para yaksa yang terkena cahaya tersebut, mereka berteriak histeris. Kulit mereka mulai berasap dan terbakar, seolah tersiram air panas. Para yaksa berteriak sambil mencoba lari menjauh. Namun, bagi para prajurit Bayang Agung, Niskalapura, dan Tudung Hitam, cahaya itu terasa seperti air sejuk di tengah padang pasir. Begitu cahaya biru itu melewati tubuh mereka, luka-luka robek mulai menutup dengan sendirinya. Rasa lelah yang luar biasa menghilang seketika, digantikan oleh aliran energi spiritual yang meluap-luap. Di lereng gunung, Kebu Ireng tersentak kaget. Ia perlahan membuka matanya, merasakan luka di dadanya tidak lagi perih. Maharani Chandra Kirana menangis lega. Suamiku, kau sudah sadar. Syukurlah. Haris berjalan perlahan menuju barisan depan pasukan Bayang Agung yang masih bertahan. Para prajurit elit itu menatap Haris dengan penuh harap. Tanpa diperintah, mereka serentak menegakkan punggung mereka. Mereka menghantamkan pangkal pedang ke perisai, menciptakan suara dentuman logam yang serempak sebagai tanda hormat tertinggi bagi pemimpin mereka. Haris dengan suara rendah, namun suaranya menggema ke seluruh medan perang, menenangkan hati para prajuritnya. Pasukan Bayang Agung, ambil kembali posisi kalian. Maaf, aku sedikit terlambat datang karena urusan di Gunung Selamat. Tapi sekarang aku sudah ada di sini. Dan aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian gugur lagi detik ini. Tugas kalian belum selesai. Serentak, semangat para prajurit Bayang Agung kembali membara. Kini, angin kemenangan berhembus ke arah Niskalapura. Ketakutan yang tadinya menyelimuti para prajurit berganti menjadi semangat tempur yang meledak-ledak. Haris menoleh ke arah Raka Wisesa yang masih berdiri di kawah tempat ia turut tadi. Raka Wisesa, tolong kau bersama Mahesa Anabrang, bersihkan area robekan dimensi itu. Jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri kembali ke jagat Sengkoro. Dengan senang hati Tuan. Raka Wisesa melompat tinggi, melesat ke udara menuju tempat Mahesa Anabrang. Keduanya mulai bekerja sama, menghantam jatuh setiap yaksa bersayap yang mencoba menyerang dari atas. Haris menoleh ke arah pasukan darat. Pasukan Bayang Agung, sapu bersih daratan. Dorong mereka keluar dari wilayah istana. Hancurkan mereka semua. Serentak, seluruh pasukan berteriak dengan semangat. Di alun-alun, pasukan Bayang Agung mengamuk. Mereka melakukan manuver gerilya yang sangat cepat dan rapi. Di bawah bimbingan cahaya biru dari cermin Haris, mereka tahu persis di mana titik lemah musuh. Haris kemudian mengalihkan pandangannya ke arah alun-alun bagian tengah. Di sana, Jangkur Wetan dan Jangkur Kulon berdiri terpaku. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan, kini nampak penuh keterkejutan melihat kemunculan Haris dan Raka Wisesa. Satria Nusantara, akhirnya kita bertemu kembali. Apa kau sudah siap dengan kematian? Suara Jangkur Wetan menggema dari kejauhan. Haris tidak menjawab pertanyaan itu. Ia mengangkat busur kencana jati. Ia menarik tali busurnya dengan kuat. Dua bilah energi berbentuk anak panah muncul secara ajaib di sana. Sebuah anak panah berwarna putih perak dan yang lainnya berwarna biru laut yang pekat. Keduanya bergetar, mengeluarkan suara mendenging yang sangat kuat. Haris
siap membidik tepat ke arah kedua panglima Sengkoro tersebut. Kalian datang tanpa izin ke tanah ini, mengotori kedamaian Niskalapura, dan membunuh para prajuritku. Maka hari ini, kalian akan pulang tanpa nyawa. Aris melepaskan tali busurnya. Dua anak panah cahaya itu melesat membelah udara dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh pandangan mata. Cahaya putih dan biru itu membelah medan pertempuran, menyisakan jalur panjang berwarna biru dan putih, dan melesat tepat ke arah Jangkur Wetan dan Jangkur Kulon.